rapat persiapan workshop penyelarasan IKM. Tadi sedang ganti pakaian, Sekretaris Bina Muda saya persilakan untuk duduk di depan Kak Yuni nanti Kak. Depan aja memang ini untuk sekretaris para sekbid. Kak Rokyati ya, eselon 3 itu di depan. Ya. Silakan Kak Yuni depan aja, enggak apa ya. Depan aja diisi. Ya nanti kalau dipoto depannya dulu. Pakar bidang Orhum Kak Suharmo diwakili oleh Kak Susi Lestari, sekbidnya. Ya betul nanti kok Kak Darman hadir malah iya bingung ya berapa. Fungsi berapa Pak itu. Wakil 3 bidang binawasa Pak Wiarso SPD hadir, sekbidnya hadir kan? Oh belum, Kak Wedi sedang tugas, Bu Dinda sedang melaksanakan tugas dari Korwil. Wakil 4 bidang KUSP Kak Wasita SPD, sekbidnya Kak. Oh kemarin sudah selesai tugasnya dan hari ini sedang melaksanakan tugas juga Kak Siti Aisyah ya. Wakil 5 bidang Humas Kak Supriyati SPD, lagi-lagi sekbidnya ini operator Dapodik sekarang di GSM ya Kak Toib. Wakil 6, oh Kak Suharmo hadir Kak, pokok Kak, sini Kak, berdampingan dengan saya. Gak apa-apa Kak Susi, kemana? Oh, berdampingan Kak Harmo, sini Kak. Nah ini Kak Suharmo SPD, beliau pembina di Pangkalan SMK Dipo Negoro 3 Gunung Bandeng, yang kemarin reshuffle kabinet keluaran naik menjadi unsur pimpinan di Wakil bidang Orhum. Ya, dengan sekbidnya Kak Susi dan Wakil Binawasa Kak Manani digantikan Kak Biarso. Yang terakhir Wakil Abdimas Kakak Dr. Andes Tolkatus Sarif, ini rupanya sibuk dalam rangka persiapan keberangkatan haji beserta istri, ibu dan anaknya. Ya alhamdulillah ini sekbidnya Kak Rokayat sudah siap dengan print out-nya ya. Kakak-kakak yang saya hormati dari Pangkalan, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA se-Perwakilan Tinggi Gunung Bandeng, yang kalau hadir seluruhnya jumlahnya berapa Kak ya? 45 apa 46? 44. Oh ya, minus Hizbul Waton, SMP Muhammadiyah dan MI Muhammadiyah ya. Nah dari MI hadir ya. MI hadir. Coba tunjukkan yang MI. Ya 1, 2, ini kurang 1 mana ya? MI harusnya dipakai Alif double ya. Ya, saya bawa masukan ya. Oh, sip. Ya. Ya, betul. Ya, Mbak. Ya. Belum terlambat Kak, baru mulai pokoknya. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan semuanya atas nama yang dituakan di Perwakilan Tinggi Gunung Bandeng. Tadi seizin dari Ketua Mabiran yang tadi bersamaan di acara SMP Dipo, Kak Insinyur Sutarno MSI ini sangat support terhadap kegiatan gerakan pramuka di Perwakilan Tinggi Gunung Bandeng. Beliau selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan sesuai dengan kapasitasnya selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting. Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak yang telah mewakili dari Pangkalan atau gugus depannya untuk mengikuti kegiatan capacity building pada sore hari ini. Kegiatan ini sebenarnya sudah beberapa kali dilaksanakan. Terakhir itu di SD Negeri Dawan Wetan ketika pelaksanaan pesta siaga, hanya itu diikuti oleh para
Mabigus, di mana penyampainya dari unsur Mabiran dan Waran. Kali ini materi capacity building ini secara umum atau menjadi agenda pokok itu adalah persiapan atau menyambut penilaian lomba kuartir ranting tergiat. Kenapa lomba kuartir ranting tergiat itu mestinya kakak-kakak ada yang berpikiran atau berpendapat bahwa itu kan urusannya pengurus Waran. Keliru kalau seperti itu, karena kegiatan Waran itu tidak mungkin jalan tanpa adanya kegiatan pramuka di pangkalan yang ada di Kecamatan Dombaneng ini. Betul tidak kakak-kakak? Betul? Yang punya pangkalan, punya peserta didik adalah kakak-kakak. Sehingga capacity building ini menjadi sangat penting dengan menghadirkan kakak-kakak. Nanti dari Waka 1 sampai Waka 6 akan menyampaikan tentang instrumen yang dibutuhkan. Sudah barang tentu nanti secara mungkin maraton, ya pada poin-poinnya saja, yang penting bisa ditindaklanjuti dalam waktu mungkin yang hitungannya hari ya, atau ya hari ini. Selanjutnya kakak-kakak, ini saya ingin semacam stressing atau ya apa namanya yang menggarisbawahi, bolehlah pada kakak-kakak yang hadir di sini, ya kami minta tolonglah agar kalau ya kakak-kakak mendengar katakan mungkin termasuk kegiatan ini tempatnya di aula Korwil, kenapa tidak di sanggar? Sudah kami perhitungkan di sanggar itu mungkin tempatnya kurang nyaman untuk mengundang sejumlah hampir 50 gitu. Ya. Jadi ada tempat yang representatif di aula, dan itu dibolehkan. Di beberapa keluaran juga pakai aula, baik yang punya sanggar atau tidak ini. Dan fasilitas lain juga relatif lebih cukup di sini, dan di sini pasti tidak dipakai. Ini menunjukkan kerjasama yang baik antara Korwil dan Waran. Sehingga kalau ada misalnya kakak ketua Mabigus dari pangkalan kakak atau ada teman pembina yang menyampaikan ya, dengan bahasa yang mungkin simpati atau kurang barangkali dimaknai masing-masing, mengatakan bahwa ketika diundang pramuka, anak kegiatan apa, pakai seragam pramuka di Korwil, komennya apa-apa pramuka. Ini sebenarnya tidak keliru kakak. Betul kata Kamabikus, atau mungkin ada pembina yang mengatakan, loh apa-apa pramuka, jela-jela pramuka, ya festival tentang kegiatan apa, FTBI, festival tunas bahasa ibu itu ya ada yang supaya pramuka. Terus di komeni mungkin komennya kurang simpati ya, mengatakan loh mbane sing ana panitia TBI waron nunut ya. Komennya apa-apa pramuka. Enggak keliru itu yang komen seperti itu. Betul. FLS 2M mungkin tadinya ada yang mau pakai seragam pramuka yang lukis apa ya cerita bergambar ya waktu itu. Tidak masalah, dan itu pakaian resmi pramuka. Sekali lagi itu tidak itu. Kenapa? Kok apa-apa pramuka? Memang muara pendidikan ini, kalau sekarang pemerintah menggalakkan P5 ya, di kurikulum Merdeka IKM-nya, maka 6 dimensi yang sedang dikembangkan itu semua bermuara pada dasar dharma pramuka. Kakak, jadi nggak keliru betul. Kalau apa-apa pramuka, kegiatan pendidikan katakan dibingkai 6 dimensi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bermuara pada dasar dharma kakak. Mari kita rinci atau kita kaji analisa bersama kakak. Yang pertama, ya, ini telah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dharma. Takwa pada Tuhan Yang Maha.
Dimensi yang kedua berkebinekaan global, punya wawasan global, persaudaraan. Ini jelas didasari atau bermuara pada dharma 2 dan 3, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kebinekaan global, saling menghormati, saling toleransi. Ini di dharma kedua diajarkan bagaimana kita bisa cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan harus dijaga dengan rasa patriot yang sopan santun. Patriot jelas orang punya rasa cinta terhadap tanah air, kebinekaan global, wawasannya global. Ya, dengan perbedaan pendapat kita bisa menentukan. Dimensi yang ketiga tentang mandiri. Ini di Dharma ke-7 diajarkan kenapa? Supaya hemat, cermat, bersahaja. Ini kunci dari entrepreneur, kewirausahaan, kemandirian. Itu di Dharma ini. Bergotong royong. Dimensi yang keempat ini dikemas di Dharma yang kelima, rela menolong dan nambah, gotong royong, orang kerja bakti. Ini jelas didasari rasa rela menolong, mesti tambah gila-gila berikan kerja bakti lah menuju pramuka, langkah transporter, kesel dinai itu ada di apa nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai rela menolong dan selamat datang Bapak Bintang Muda, disiapkan 1 kursi untuk pimpinan. Alhamdulillah unsur wakal lengkap. Tadi saya sampaikan Pak Darman pukul 12.30 baru pulang dari sini datang IKM. Yang kelima, dimensi kreatif. Pramuka yang kreatif jangan ditunjukkan dengan nilai-nilai pramuka itu rajin. Ya, rajin belajar. Ya, rajin kegiatan ekskul, ya, rajin melaksanakan tugas, mesti terampil, anak-anak kreatif mesti terampil, ya, rajin terampil dan nilai karakter yang dikembangkan lagi, ya, dari kreatif itu harus gembira. Ini pramuka seperti itu. Jadi bukan sekedar gembiranya karena tepuk tangan dan nyanyi-nyanyi saja. Ya. Yang terakhir tentang 6 dimensi P5 itu tentang bernalar kritis. Ya. Peserta didik yang bernalar kritis, anggota pramuka yang bernalar kritis, ini pasti punya rasa disiplin, rasa berani. Tanpa rasa berani itu nggak mungkin seorang itu punya nalar yang kritis. Karena apa? Orang bernalar kritis punya logika yang tinggi, bisa menyampaikan satu argumentasi kebenaran, itu mesti harus didasari pada keberanian. Tetapi di pramuka tidak asal berani, waktu terdentok apa yang dilakukan itu mesti ya, didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Jadi nalar kritis logika yang bisa diterima oleh akal sehat. Ini dinilai disiplin, berani dan setia. Dengan karakter setia ini menunjukkan loyalitas. Jadi kemarin para wakil menyampaikan semuanya, hampir semuanya ya. Kecuali ini yang Abdi Mas ini ya. Tapi jangan kehilangan hidupnya ya. Sudah saatnya sekbid ambil alih, nanti banyak personil di Humas yang bisa dilibatkan. Ini mereka dengan setianya ya, tanpa dihadiri oleh ketua kuaran, para wakaf mengambil inisiatif untuk konsolidasi di masing-masing gereja. Ini itu apa tidak cukup 6 nilai dimensi itu masuk dalam 6 nilai dasar dharma pramuka. Kita masih punya 3-4 nilai dasar dharma pramuka yang akan memperkuat ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Bagaimana tidak? Dharma yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nilai amanah ini Masya Allah luar biasa, punya tanggung jawab, punya hati. Yang terakhir suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ini jelas ya.
ngajarkan kita untuk antara satu kata, satu perbuatan, satu sikap, satu pikiran. Ini kakak-kakak jadi tidak keliru kalau yang mengatakan apa-apa pramuka. Memang itu, P5 saja, P5 saja itu bagian dari dasar dharma. Pendidikan itu akan bergerak mengarah ke sana, tujuan pendidikan nasional. Jika ini kita saling akan memperkuat. Oleh karena itu, beberapa refleksi keberhasilan jualan di Banteng ini merupakan kerja keras dari seluruh pembina serta didik Mabiran Kuaran di Gunung Banteng. Terakhir 12-13 Mei kemarin, ya, Kuaran di Gunung Banteng melalui Pangkalan, ya, melalui Baru Hijau, Pangkalan SD Negeri 1 Niter, membawa nama baru, ya, baru hijau yang baru, menggoreskan tinta emas di tingkat warga Jawa Tengah sebagai juara. Orang keprok, ya, ada, terinspirasi. Apa saking mengenai ya? Banteng ya, 6 kabupaten untuk masuk kabupaten saja sekian tahun ya, Kak Suprika itu ya, hampir 10 tahun lebih itu. Nembus harapan kabupaten Ageng. Terakhir kemarin di Jaya ya, Pak Biasa ya. Harapan satu ya, itu di harapan. Nah ini kalau juara Kabupaten Jane, putrinya harapan 3 ya, harapan 1, putranya peringkat 3, harapan 1 ya, tipis beti ya. Ini adalah karena apa? Nilainya belum ada pramuka Garuda. Oleh karena itu nanti di materi ini aku akan menyelipkan pramuka Garuda. Ya, itu. Di kabupaten kita putranya juara 3, makanya pakai nama Banyumas 3 di sana. Tetapi ketika berlomba, berkompetisi di tingkat Binwil Banyumas, juara 1, 2, dan 3 punya kesempatan yang sama untuk meraih juara 1. Alhamdulillah diraih oleh kejuruan. Hujan. Betul. Itu belum selesai kakak ya, prestasi. Di bidang kehumasan menjadi ya. Ini saya bacakan yang masuk nominasi di tingkat Wajah SMP Negeri 4 Gunung Banteng di iklan layanan umum masyarakat. Mima NBC ada yang Mima NBC ya, betul ya. Itu masuk di lomba blok siaga, betul. Itu dengan SD Negeri 1 Kaliman hadir. Ya, sip gitu ya. Tadi SMP Negeri 4 malah nominasi. Hadir ya. Pramuka Garuda di dalam. Betul. Bok. Tambah ini 13 sana 17. SMK di Tiga Gunung Banteng ini lomba film pendek dengan judul Pati Opah karya produsen Taufik Kurniawan ya. Itu. Terus blok penggalan SMP Negeri 4 Gunung Banteng, betul ya. Nah, laki-laki ini kreativitas. Aja coba SMP Rambung ya. Cibut Semaya Rambung ya. Ibu Sari ya. Itu luar biasa. Kemarin LT 3 ya, tingkat kabupaten di Buper Batu Radeni nyaris menjadi juara 1. Wong saya itu nunggu sampai dengan pengumuman hujan-hujanan ya, Pak Birawat yang hampir juara 1, tipis sekali nilai. Alhamdulillah berhasil sebagai juara 2. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kita bisa propaganda. Yang ke ini lomba duta humas dari 7 atau 8 keduanya itu ada 3 yang masuk duta humas. Ini Lela Leda Wahyu SMA Negeri 3, terus Bill dan SMA 3, dan satu lagi itu Astuti siapa ya? Siapa? Tuti Asmianti, pembantu pembina SMP Negeri 4. Yang tertakut di Pangkalan SMA 3 Pak, katanya tidak berpangkalan di SMA ya. Mungkin SMP kan apa ya? Alumni SMP dari Saka apa? Milenial. Maksudnya DKR ya. Masuk Saka milenial kalau tidak salah.
Berarti 3 dari 8 itu dari gedung Banteng. Yang terakhir lomba video pembelajaran ini SD Korea Toiba. Tidak, Mas Lihan juara inovasi pembelajaran. Ini muaranya ke anak didik bagus, linearitas. Ini kakak-kakak, kebanggaan Warang itu terletak pada bagaimana kreativitas kakak-kakak semua untuk membangkitkan, ya, untuk menyemangati para peserta didik meraih prestasi. Pramuka Garuda adalah satu prestasi. Oleh karena itu kakak-kakak nanti termasuk ini lomba Warang, harapannya gedung Banteng yang tahun kemarin baru mendapatkan Samin 1 di bidang Abdimas, Tergiat 3 di bidang Korbum. Itu harapan berapa kasus sih? Harapan 2 di bidang Bina Muda, harapan 3 peringkat 6. Ini harapannya nanti meningkat. Apalagi Humas Kasupri, ya, ada 2 kegiatan di kelas kehumasan yang kompeten di sini. Terus pertemuan pramuka berkebutuhan khusus ABK di Kidung Kampung Maranangka. Ini fotonya nanti mau minta Pak Budi katanya. Saya terhapus itu. Dilala sepatu dan terus ada udanan. Tapi ya hikmah dari gantiannya. Kakak, itu adalah prestasi gedung Banteng yang cukup banyak tahun ini. Harapannya dengan kerjasama yang baik di tahun ini mudah-mudahan nanti tanggal 4 Juni atau 23 ya, 24 Juni kita akan mengikuti lomba kuartir-ranting tergiat tingkat 4 jam. Mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, dilancarkan, diberi kesehatan, semangat sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong menambah nilai di penilaian Bina Muda. Gratis. Materi apapun, kegiatan apapun dimohon untuk mengundang menjadi salah satu pematerinya. Nah, hal ini tentunya harus didorong oleh pangkalan-pangkalan untuk segera menyelaksanakan kegiatan-kegiatan. Mungkin yang sering melaksanakan hanya SMP, SMA. Kalau SD kan masih jarang ya yang mengadakan bersami, mengadakan persari atau mengadakan kegiatan lainnya. Kalau SMP sudah banyak. Itu yang kaitannya dengan penilaian. Sebetulnya Bina Muda itu ada 6 kriteria penilaian. Yang pertama adalah penyelenggaraan kegiatan di tingkat ranting di tahun 2022. Penilaiannya tahun 2023, pelaksanaan kegiatannya tahun 2022. Kemudian ada tuan rumah kegiatan. Kemudian yang ketiga diklat pramuka, siaga, dan penegak. Ini penyelenggaraan di tingkat kuartir semua. Jadi hanya partisipasi dari kakak gugus depan, tidak menambah penilaian di kami gitu ya. Nah, nanti selama kegiatan 2022 yang sekiranya di pangkalan ada, sudah ada laporannya, mohon dibuatkan undangan pemateri ya Kak. Dibuatkan undangan pemateri kepada siapapun, materi apapun. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan surat tugas dari Kewaran, hanya untuk melengkapi administrasi di penilaian 2022. Karena 2022 kita sangat sedikit, kegiatannya masih sangat sedikit. Itu yang pertama. Jadi terkaitannya dengan penilaian hanya itu. Kemudian yang kedua, apabila gugus depan mengikuti kegiatan selain di tingkat kuartir ranting, misalkan cabang, daerah sampai nasional tentang kepramukaan yang online itu, kalau ada juga kami minta laporannya. Ada apa enggak gugus depan yang ikut lomba di tingkat cabang atau daerah? Lomba bebas, kan sekarang banyak itu lomba yang tingkat dari nasional sampai bawah yang online. Kalau dulu dicontohkan oleh Karangnangka, nilainya itu 100 apa ya Pak? Ya yang humas itu. Nah, di tahun 2022 ada nggak pangkalan yang ikut lomba di luar dari Kuaran? Ada kita ya. Kita ikut. Ada ya. Nanti kita minta itunya ya Pak, laporannya. Kalau juara sama fotokopi piagamnya.
Ada lagi selain dari SD kita? SMP ada nggak? Di 2022 SMP 2 ada? Lupa ya. Oke, itu titipannya, nanti mohon setelah dari acara ini dicek kembali kegiatan di 2022 yang kaitannya dengan kepramukaan. Mohon untuk diinfokan kepada kami bidang bina muda untuk ditindaklanjuti sebagai tambahan penilaian bidang bina muda. Itu ya Kak? Nggak ada Kak. Yang penting laporan dari pangkalan saja. Nanti nggak, artinya yang penting ada laporan dari kakak terkait lomba itu, nanti kita yang memperbaiki dari kita. Yang penting lomba apa yang pernah diikuti, ada proposal, ada jumlahnya, tinggal dikirimkan saja. Sudah, paling itu. Kemudian yang ketiga tambahannya adalah Pramana Garuda yang sudah dibahas 1 bulan yang lalu, sudah saya kirimkan. Contoh itu banyak rekan sudah saya kirimkan di grup, monggo bisa dibuka, grup pembina ya. Sudah dibuka semua, karena kemarin kan ada yang bertanya bagaimana cara pengisiannya, karena penilaiannya kan besok, otomatis harus mundur 6 bulan selama 3 tahap. Jadi hitungannya dari mulai Januari 2022 kakak harus mengisi SKU-nya. Berarti kalau yang sekarang kelas 3 yang mau ujian, berarti kelas berapa mulai ngisinya itu? 2. Nah, karena di gugus depan SD MI tidak ada penggalangnya, maka kakak saya kira jangan mengambil yang kelas 4 Kak. Ya, atau yang usianya mendekati 11, walaupun itu boleh dilantik. Karena bagi kami itu eman-eman ketika nanti ada lomba kakak harus mengulangi anak yang baru malahan. Gitu ya. Kecuali yang kemarin mungkin mengikuti pesta siaga, mau digarudakan semua hanya sebagai untuk penghargaan, tidak masalah. Tapi untuk regenerasinya mengambil yang usianya di bawah 10 tahun atau maksimal ya 10 tahun, agar ketika 2023 besok ada kegiatan sudah Garuda semua. Gitu ya Kak. Oke, yang pertama siaga mula. Rentan waktunya 6 bulan itu idealnya, tapi kalau sekarang kan boleh 4 bulan, aslinya 6 bulan, boleh dikejar selama 4 bulan. Nah, kami dari Bina Muda membuatkan 6 bulan dengan rincian setiap Jumat itu latihan, atau setiap minggunya ada latihan dan ada ujian. Contoh 2022 Januari, minggu pertama masuk pramuka, pembagian SKU. Setelah itu minggu kedua ujian SKU poin pertama, dan seterusnya. Masalah poin itu disesuaikan dengan kebijakan pembina-pembina di pangkalan, termasuk yang menguji. Lebih baik lagi dalam satu SKU itu tidak satu pembina yang menguji, semua guru. Jadi silakan dibagi, sing guru agama yang uji terkait dengan keagamaan, sing basicnya Indonesia yang uji dengan Indonesia. Yang penting pembina di gugus depan itu menuliskan tanggalnya berapa biar sama semua. Itu terkait dengan pengisian SKU. Boleh 1 minggu, 1 latihan, 1 Jumat itu boleh 1 sampai 2 atau 3 boleh, tergantung kemampuan. Boleh juga dalam 1 kali latihan itu ada 4 ujian SKU model posbu. Ya, jadi hari ini 10 anak di bahasa Indonesia semua tentang bagaimana berbahasa Indonesia yang baik. Terus yang 10 anak lagi di keagamaan, itu bisa cepat selesai daripada 1 hari 1 poin SKU. Nah, lagi-lagi itu tergantung bagaimana pembina di pangkalan. Kemudian yang berikutnya sampai siaga bantu, kemudian siaga tata itu sama. Jadi kalau siaga mulanya pelantikannya itu di bulan Juni, nanti SK pelantikannya di bulan Juni kalau kamu mengikuti rancangan yang kita buat.
Tapi boleh dirubah, sekali lagi boleh dirubah. Ini hanya memudahkan saja. Berarti latihan dari Januari, berarti SKU yang pertama sendiri itu Januari 4 poin, 4 poin berikutnya berarti Februari dan seterusnya. Kemudian pelantikannya bulan Juni. Di SKU sama SK pelantikannya harus sama, kemarin disampaikannya begitu ya. Kemudian yang siaga bantunya dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember pelantikan. Nah, yang tatanya dari Januari sampai Juni 2023 sekarang. Besok pelantikannya Agustus, ujiannya ada waktu kurang lebih 1 bulan, berarti 1 bulan atau 2 bulan untuk menyelesaikan SKU yang tata. Nah, untuk SKU harus tanda tangan semua. Betul. SKU itu dari siaga mula tata bantu lengkap tanda tangannya. Cuma yang diujikan resmi itu yang SKU siaga tata yang harus memang melalui proses ujian. Kemudian di bawah sendiri itu ada yang kemarin tanya stempel gudus depan kayak apa, stempel gudep seperti apa, itu sudah ada di bawahnya. Kalau stempel gudep berarti isinya 2 antara putra dan putri. Kalau stempel gudep putra ya yang putra saja, nomor-nomor gudep putranya. Oke, itu kakak saya kira untuk Bina Muda tidak banyak. Ada pertanyaan? Ini nggak nyambung, tadi sudah nyambung. Jelas ya? Kisah orang mau berbudi ya, Mas. Halo? Ada pertanyaan apa tidak? Terkait Garuda dulu nih, Garuda. Yang jelas kalau kakak-kakak bekerja sendirian sebagai pembina di Pangkalan, saya jamin tidak selesai dan tidak bakal Garuda. Harus gurunya semua terlibat karena administrasinya banyak. Nanti contoh-contoh administrasi akan disampaikan ke Agung dari A sampai Z. Satu anak itu kurang lebih segini bendernya itu satu anak. Ya Allah ya guys. Segini Kak. Ngomong segitu itu. Nah, solusi lagi kakak, kalau kakak mau 5 anak itu pelantikan, maka kakak harus mencari 5 pembina yang bertanggung jawab. 1 pembina, 1 administrasi, selesai. Kalau di kakak semua itu ya insya Allah nggak selesai lah. Itu ya. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, saya akhiri untuk Bina Mudanya. Jelas kan? Garuda? Nah jadi lucu kalau disuruh bertanya tidak bertanya, tapi di grup kepriwe ini. Ya, berarti itu rangkaian waktunya sudah kami buatkan. Nanti contoh administrasinya akan disampaikan ke Agung yang kemarin punya pengalaman menggarudakan siaga gitu. Oke, saya kira itu.